Langkah konkret menciptakan ketertiban dan menjaga kerukunan antar warga, pemerintah Kota Surabaya memanfaatkan momentum peringatan Hari Bela Negara ke-77 pada 19 Desember 2025 dengan meluncurkan sistem pembayaran non-tunai layanan parkir. Upacara HBN 2025 digelar di halaman Balai Kota, dipimpin langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Sistem pembayaran parkir non-tunai ini sebagai langkah nyata mewujudkan disiplin dan kejujuran berbangsa. Eri menegaskan, bela negara di era modern tidak hanya soal mengangkat senjata, tetapi juga menjaga kerukunan dan membangun sistem yang transparan. Inovasi non-tunai ini hadir untuk mengakhiri konflik di lapangan antara juru parkir, pengusaha, dan pengguna kendaraan. Menurut Wali Kota Eri Cahyadi, peralihan ke sistem digital bukan semata-mata untuk mengejar pendapatan asli daerah, PED, melainkan untuk membangun kepercayaan publik kepada pemerintah. Mekanisme parkir digital ini bisa dilakukan dengan menggunakan e-tol. Juga bisa dilakukan dengan QRIS, jadi siapapun pilihannya itu. Juga nanti ada mobil yang tadi dari Himbara, dari Bank Jatim, juga kita siapkan, itu kalau dia menggunakan ATM atau menggunakan apapun bisa juga. Jadi sehingga langsung lari di rekening, masuk ke rekening kami, rekeningnya pemerintah Kota Surabaya, sehingga parkir itu pun juga akan meningkatkan. Tapi sebenarnya ini bukan meningkatkan PAD, tapi trust, kepercayaan. Bagaimana semua orang, saya tidak ingin di Surabaya itu semua yang terkait pajak, apakah itu pajak yang hotel, restoran, parkir, itu seperti orang yang menangkap orang yang mencuri, tidak. Semua adalah warga saya, warga Surabaya. Semua adalah saudara saya. Jadi bagaimana transparansi itu bisa dijalankan dengan apa? Dengan kejujuran, dengan kepercayaan. Maka kita lakukanlah non-tunai ini. Sambil kita jalan, uji cobanya kita lakukan banyak mana sih warga ini sing tunai ambek non-tunai. Karena banyak warga yang meminta non-tunai, tapi jangan sampai ketika sudah non-tunai kita celapkan warga nggak siap, ono sing bayar pakai duit, nggak diambil juga nggak mungkin. Makanya kita lihat, makanya kita lakukan banyak polling kan, dengan harapan ayo kalau kita ingin ini ya kita jalankan ini. Yang kedua, saya juga memberikan kepastian kepada para pengusaha. Ketika mereka memiliki lahan, memiliki tempat usaha, maka secara otomatis dia yang mengelola. Siapapun yang diajak oleh pengusaha ini untuk mengelola tempat parkirnya, janganlah yang lainnya ada yang mengganggu, janganlah ada yang meminta, tapi bagaimana berkolaborasi. Karena itulah saya bilang sama pengusaha-pengusaha, pakailah non-tunai, bisa gawe alat e-tol atau bisa menggunakan gate system. Karena apa? Akan ada kepercayaan berapa sih jumlah yang parkir, berapa jumlah uang yang masuk. Karena ketika dia memiliki tempat usaha, maka secara otomatis dia harus menyediakan jukirnya. Nah, ketika itu nanti kita lakukan, akhirnya pengusaha ini juga merasa nyaman. Oh, aku bisa menggunakan kerjasama dengan siapa. Kan banyak tempat usaha yang berparkiran. Ada koperasi, ada apapun. Silakan pilih. Mereka yang nyaman di mana, silakan pilih. Sehingga saya tidak ingin ada sesuatu yang tidak nyaman bagi pengusaha, sehingga pengusaha tidak nyaman tinggal di Surabaya. Dengan membayar pajak atau parkir dengan non-tunai ini mewujudkan transparansi. Tidak ada lagi jukir yang meminta lebih, dan pengendara juga menghormati jukir karena ada kepastian aturan. Sistem parkir non-tunai juga akan memberikan kepastian bagi pengusaha di Surabaya. Sebab pengusaha bisa mengelola lahan parkirnya dengan nyaman menggunakan alat e-tol atau gate system. Tidak boleh ada lagi gangguan atau pungutan liar. Jika pengusaha nyaman, ekonomi Surabaya juga akan bergerak lebih kuat. Petugas parkir nanti akan dibekali alat elektronik data capture, EDC, atau aplikasi khusus di ponsel mereka. Harapannya pada Februari 2026, sistem ini sudah berlaku penuh di 1.510 titik lokasi parkir di Surabaya dengan melibatkan 1.749 jukir resmi. Kartu e-tol menjadi prioritas karena prosesnya lebih cepat dibandingkan kris yang terkadang terkendala jaringan atau kerumitan membuka aplikasi banking. Insya Allah mulai per Januari 2026 kita sudah lakukan uji coba. Hari ini sudah kita lakukan uji coba juga. Kalau ada yang membayar menggunakan e-tol silakan, menggunakan
QRIS silakan, menggunakan manual juga silakan. Sampai kita lihat nih, warga Surabaya pengennya non tunai ke Jenderal, tapi bayar banyak mana sih non tunai sama ininya? Berapa lama mungkin Pak nanti uji coba? Sampai Januari 2026. Januari 2026 ketika polling itu sudah selesai, ya kita jalan non tunai. Ya kita harus bisa bergerak. Sekali lagi non tunai ini bukan menaikkan pendapatan, tapi meningkatkan kejujuran. Jadi semua orang akan merasa nyaman dengan non tunai tadi, kejujurannya ada. Pirose kenyataan parkir, sehingga Pemkot tidak menduga-duga yang parkirnya 10 dilapor 6, jukir juga begitu. Sehingga dengan jumlah ini mereka juga tahu jumlahnya berapa, pengusaha juga begitu. Gak dibujuki Pemkot, gak dibujuki jukir kok, karena jumlahnya benar-benar sekian, sehingga yang saya store ke Pemkot harusnya sekian, itulah. Sehingga di situ akan ada trust, ada kepercayaan, karena buat saya persaudaraan jauh lebih penting daripada pendapatan asli daerah. Kalau bisa menghancurkan, membenturkan antar warga, tidak ada kepercayaan. Nantinya akan berlaku di seluruh wilayah Surabaya ya Pak? Insya Allah, seluruh wilayah Surabaya. Makanya warga Surabaya saya minta nih, kalau di pollingnya sekarang ini sudah menginginkan non tunai, ya warga Surabaya KB harus melok non tunai. Kalau dulu katanya ada yang sulit dengan yang QRIS, karena mosok 5.000 yang QRIS, duit tabungan, nah sekarang sudah bisa menggunakan e-tol. Itu ya, warga Surabaya, titip warga Surabaya. Launching dari pembayaran parkir tepi jalan umum menggunakan non tunai yang dilakukan langsung oleh Bapak Wali Kota Surabaya bersama Forkopimda Kota Surabaya. Dengan hasil tadi sudah diuji coba juga terhadap pengguna roda 2 umum memakai kartu tol. Nanti rencana ada 2, yaitu menggunakan alat atau semacam EDC yang bisa dipakai oleh petugas parkir. Yang kedua menggunakan handphone. Jadi handphone petugas parkir yang disediakan aplikasi juga yang akan kita disediakan ke handphonenya dari masing-masing petugas parkir. Itu yang pertama. Yang kedua, selaras dengan pemberlakuan ini kita mulai dari tanggal 1 Januari 2026, tapi bertahap. Kami menyampaikan untuk tahapannya adalah nanti sampai dengan pertengahan Januari itu kurang lebih 717 titik lokasi parkir, sampai dengan akhir Januari ditambah lagi 716 titik lokasi parkir. Nanti total adalah 1.510 titik lokasi parkir di awal bulan Februari yang memang sudah kami berlakukan untuk pembayaran parkir tepi jalan umum non tunai, baik melalui kartu atau melalui handphone petugas parkir atau menggunakan alat yang tadi saya sampaikan di awal. Terkait pengawasan, untuk memastikan keakuratan data, Dishub juga akan memasang 50 CCTV portable di titik-titik strategis untuk memantau jumlah kendaraan secara real time. Pak, berarti selama Januari ini tunai sudah tidak diterima atau bagaimana Pak? Kalau memang misalkan Januari ini ada yang tidak menggunakan atau ada yang tidak membawa kartu tol, itu kita masih menerima, tapi sampai dengan akhir bulan Januari ini. Ya. Pak, gimana Pak? Ini kan yang masih menjadi resah itu kan juga liar Pak. Apalagi sekarang kan sudah masuk libur sekolah Pak. Kalau di tempat wisata nanti gimana Pak? Jadi pengawasan kami bersama-sama dengan gabungan bersama-sama dengan Polrestabes Surabaya, Satsamapta, maupun dengan Satpol PP, juga BPBD, kami akan melakukan pengawasan untuk libur Natal dan Tahun Baru ini. Utamanya prioritas kami yaitu di kebun binatang serta di Kenjeran. Mungkin kami juga sudah menggandeng juga warga lokal yang ada di sekitaran kebun binatang untuk menjadi PPKBS, yaitu pemandu parkir kebun binatang Surabaya. Ada kurang lebih 24 orang yang sudah kami rekrut untuk menjadi atau untuk membantu pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Surabaya atau PTD Parkir, bersama-sama untuk mencegah yang tadi disampaikan petugas parkir liar atau jukir liar yang datang terus mengenakan tarif kurang lebihnya tidak sesuai dengan tarif 50.000 sampai 100.000. Kami intent nanti, kami akan turun langsung
anggota kami di lapangan, Dinas Perhubungan juga tidak ada libur pada liburan Natal tahun baru ini. Kami juga akan ada penjagaan bersama-sama gabungan yang tadi disampaikan, Sapol PP, BPBD, serta Polrestabes Surabaya, Jakarta Brigada Surabaya, semuanya untuk bersama-sama jaga. Demikian ya. Selama periode uji coba sampai Januari 2026 pembayaran tunai masih diterima. Lalu pada Februari sudah bisa dijalankan secara menyeluruh. Untuk tarif parkirnya sama yakni Rp2.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil.